Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Kadin bersama Capres Bapak Prabowo Subianto. Dan tadi sangat menarik apa yang disampaikan Bapak Prabowo dengan jawabannya, dan sekarang masih banyak pengurus Kadin yang akan bertanya pada Bapak Prabowo. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Bambang PS Brojonegoro, Kepala Badan Ekonomi Kerakyatan Kadin, untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Prabowo Subianto. Pertanyaan kami akan berfokus pada ketahanan kesehatan, terutama industri farmasi dan alat kesehatan. Data terakhir menunjukkan 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung pada impor. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku farmasi, kita perlu membangun industri kimia dasar dan petrokimia. Namun Indonesia hari ini, Bapak Prabowo, hanya memiliki 4 industri petrokimia, sementara tetangga kita di ASEAN, Vietnam, itu sudah memiliki 29 industri petrokimia. Terkait alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan membutuhkan waktu yang agak lama, karena kebetulan R&D di bidang alat kesehatan di Indonesia hanya 0,05% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang sekitar 3%. Pertanyaan pertama kami, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dalam negeri? Serta pertanyaan kedua, bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi atau membangkitkan industri dalam negeri untuk alat kesehatan, sementara pada saat yang sama kita butuh alat kesehatan untuk menjaga standar kesehatan. Terima kasih, silakan dijawab Bapak Prabowo. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada 2 pertanyaan Pak, substitusi impor bahan baku farmasi dan juga alat kesehatan. Kami persilakan Pak Prabowo. Baik, ini sangat-sangat benar, sangat relevan. Dan untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar. Ya, jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah import, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri. Dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan, ya kan? Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali. Termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan termasuk yang Bapak singgung tadi. Jadi itu sudah termasuk rencana kami, ya, kami dan juga anggaran R&D bisa kita naikkan. Kalau penghasilan kita naik dengan cepat, dan kita sudah pelajari bisa naik dengan cepat. Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masih termasuk terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia.
kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP kita. Padahal para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri itu berani sampai 20%, 25%, 28% dari GDP. Sebagai contoh, India kalau tidak salah 28%, Turki 28%, ya kan? Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berarti kita bisa menambah 11% pembelanjaan kita. Dengan demikian, katakanlah 10%, GDP kita sekarang kan 1.500 miliar dolar. Kalau tambah 10%, itu 150 miliar dolar. Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya. Di situ, Pak Bambang, bahwa kita harus berani. Prudent harus. Tapi kalau kita prudent, tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri. Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi industri farmasi akan menjadi perhatian ya. Perusahaan petrokimia harus ditambah lagi ya Pak, sehingga nanti hilirisasi akan banyak dilakukan.